Beberapa orang percaya Film Labinat Mereka Ada di Sini hadir sebagai salah satu tawaran terbaru dalam ranah horor Indonesia yang semakin berani menelusuri sisi-sisi tergelap kehidupan manusia. Jika biasanya film horor lokal berkutat pada kisah makhluk gaib, arwah penasaran, atau kutukan mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi, film ini memilih jalur berbeda dengan menekankan horor psikologis yang berakar pada kebejatan manusia itu sendiri. Disinilah film ini menancapkan keberaniannya, karena ia tidak hanya menampilkan teror supernatural, melainkan teror yang lebih nyata dan meresahkan, ritual kanibalisme sebagai simbol ambisi manusia yang tak pernah puas. Cerita berpusat pada Najwa, seorang ibu tunggal yang baru saja diterima sebagai guru honorer di sebuah sekolah swasta elit milik keluarga Bairawa. Dari awal, narasi film menekankan perjuangan Najwa yang begitu manusiawi dan dekat dengan realitas sehari-hari. Ia ingin memperbaiki hidup setelah masa lalu penuh luka, ingin memastikan putrinya, Yanti, bisa mendapatkan kehidupan lebih baik, dan berusaha bertahan di tengah kerasnya tuntutan sosial. Latar ini terasa kuat karena membangun identifikasi penonton dengan karakter Najwa. Hampir setiap penonton bisa merasakan beratnya peran seorang ibu tunggal yang berusaha sekuat tenaga demi masa depan anaknya, sehingga simpati sudah tertanam sejak awal. Seiring waktu, kedekatan Najwa dengan keluarga Bairawa menjadi titik awal cerita bergulir ke arah horor. Keluarga ini digambarkan begitu hangat, penuh keramahan, dan tampak seperti sosok penolong yang dermawan. Najwa dan Yanti bahkan beberapa kali diundang makan malam, seolah mereka diterima menjadi bagian dari lingkaran istimewa keluarga kaya tersebut. Namun di balik senyuman dan meja makan yang penuh hidangan, terdapat rahasia gelap yang perlahan terkuak. Disinilah film memainkan kontradiksi yang menarik, keluarga yang tampak ideal di luar, namun menyimpan kengerian yang tak terbayangkan di dalam. Rahasia itu adalah praktik ritual kanibalisme kuno yang dijalankan secara turun-temurun. Bagi keluarga Bairawa, ritual ini bukan sekadar tradisi, melainkan jalan untuk mempertahankan kekuasaan, harta, dan posisi sosial mereka. Ide ini jelas menghadirkan kejutan bagi penonton, karena jarang sekali film Indonesia mengangkat tema seberani ini. Kanibalisme dalam film horor seringkali hanya digunakan sebagai sensasi gore, tetapi Labinat Mereka Ada di Sini mencoba menghubungkannya dengan kritik sosial, betapa manusia rela melakukan apa saja demi kekuasaan, bahkan mengorbankan moralitas paling mendasar. Ketegangan mencapai puncak ketika Najwa mengetahui bahwa Yanti, putrinya, ternyata menjadi target berikutnya dalam ritual mengerikan tersebut. Inilah titik balik cerita, di mana horor tidak lagi hanya menyangkut misteri keluarga Bairawa, tetapi langsung menusuk ke jantung emosional penonton. Seorang ibu yang dihadapkan pada ancaman kehilangan anak dengan cara paling keji. Najwa dipaksa memilih antara tunduk pada kekuatan besar yang menguasai segalanya, atau melawan dengan segala keterbatasannya demi menyelamatkan buah hati. Pertarungan ini bukan hanya soal hidup dan mati, melainkan soal cinta dan keberanian seorang ibu yang diuji sampai batas terakhir. Daya tarik utama film ini jelas terletak pada penggabungan horor fisik dan horor psikologis. Adegan-adegan yang menampilkan ritual, hidangan misterius, dan tanda-tanda kanibalisme memang menimbulkan rasa mual sekaligus ngeri, tetapi bukan itu inti dari horor film ini. Yang lebih menghantui adalah bagaimana keluarga Bairawa bisa bersembunyi di balik kedok kesempurnaan sosial. Mereka adalah simbol dari wajah ramah yang menyamarkan kerakusan dan kebejatan. Disinilah film menyinggung realitas yang lebih luas, tentang betapa seringnya kekuasaan dan kekayaan diperoleh dari jalan-jalan gelap yang tak kasat mata. Meski demikian, ada narasi yang di beberapa bagian film terasa terburu-buru. Transisi antara kedekatan Najwa dengan keluarga Bairawa menuju pengungkapan rahasia terkadang kurang halus. Beberapa penonton mungkin merasa proses penemuan fakta oleh Najwa berlangsung terlalu cepat, sehingga ketegangan yang seharusnya dibangun perlahan justru sedikit terpangkas.
Selain itu, meski tema kanibalisme dan ambisi kekuasaan sangat menarik, film belum sepenuhnya mendalami aspek mitologi atau latar belakang historis praktik tersebut. Akibatnya, sebagian besar teror hanya terasa di permukaan tanpa menggali lebih dalam akar budaya yang bisa menambah bobot cerita. Dari sisi teknis, ada juga kritik terhadap penggunaan efek visual pada beberapa adegan gore yang tampak tidak konsisten. Di satu sisi, ada adegan yang begitu realistis hingga membuat penonton terdiam ngeri. Namun di sisi lain terdapat momen di mana efek terlihat terlalu artifisial dan mengurangi kesan horor yang sudah dibangun. Hal ini membuat intensitas film tidak selalu stabil, meski secara keseluruhan tetap memikat. Meski memiliki kelemahan tersebut, Labinak, mereka ada di sini tetap menawarkan sesuatu yang segar dalam perfilman horor Indonesia. Ia berani keluar dari pakem horor gaib yang sudah begitu sering digunakan, dan memilih jalur yang lebih berisiko, menyoroti sisi tergelap manusia. Pendekatan ini penting, karena horor sejatinya bukan hanya tentang setan atau roh, tetapi juga tentang apa yang manusia bisa lakukan ketika dikuasai oleh ambisi dan keserakahan. Film ini juga memiliki dimensi emosional yang kuat melalui hubungan ibu dan anak. Pertarungan Najwa untuk menyelamatkan Yanti bukan hanya memberi ketegangan, tetapi juga memberikan kedalaman emosional yang membuat film ini lebih dari sekadar tontonan horor. Penonton tidak hanya menunggu adegan menakutkan, tetapi juga ikut mendoakan agar Najwa berhasil mempertahankan anaknya. Dengan demikian, film ini berhasil menyatukan horor dan drama keluarga dalam satu paket yang cukup solid. Pada akhirnya, Labinak, mereka ada di sini adalah film yang mengajak penonton untuk merenung. Ia bukan hanya kisah tentang ritual kanibalisme, melainkan refleksi tentang bagaimana manusia bisa berubah menjadi monster ketika kekuasaan dan kekayaan dijadikan tujuan hidup. Najwa sebagai karakter utama menjadi simbol perlawanan cinta yang sederhana, tetapi kuat melawan ambisi yang kejam. Walaupun ada beberapa kelemahan dalam eksekusi naratif dan teknis, film ini tetap layak diapresiasi karena keberaniannya membawa horor Indonesia ke arah yang lebih berani dan berbeda. Film ini akan meninggalkan penonton dengan rasa ngeri yang berlapis, ngeri pada ritual kanibalisme itu sendiri, tetapi juga ngeri pada kenyataan bahwa wajah ramah yang kita temui sehari-hari bisa saja menyembunyikan rahasia mengerikan. Pada akhirnya, pertanyaan yang menggema setelah film selesai bukanlah berapa banyak darah yang tertumpah, melainkan sejauh apa manusia bisa mengorbankan moral demi ambisi? Sebuah pertanyaan yang barangkali lebih menyeramkan daripada hantu manapun.